Baiklah, saya Tessa Elnani, saya dari Kebidan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi buku register kohort bayi dan kohort ibu. Baiklah, pertama kali saya akan membagikan tutorial bagaimana cara pengisian buku register kohort bayi. Ini buku register kohort bayinya seperti ini, depannya sampulnya. Kemudian setelah itu kita buka. Nah, lalu di sini pertama-tama kita isi. Di sini kan ada nik, berarti kita isi nik ibu tersebut, nik bayi. Tetapi kan kalau bayi baru lahir, jelas niknya belum ada kan, jadi kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nama bayi kita isi seperti biasa, kita tulis nama bayi, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, laki atau perempuan, kemudian nama ibu. Lalu setelah itu menulis alamat, RT RW dan nomor telepon. Kemudian ditulis juga apakah ibu memiliki buku KIA atau tidak. Lalu setelah itu ditulis berat lahirnya, kemudian panjangnya kita tulis. Kemudian saat lahir, ini kunjungan neonatal. Kunjungan neonatal ini berarti kita sebagai bidan mengunjungi ke rumah pasien untuk mengecek bayinya. Diisi saat lahir sampai dengan 5 jam. Apabila kita melakukan kunjungan ke rumah pasien, maka kita conteng saja. Begitu juga dengan selanjutnya. Lalu setelah itu di sini kan ada tahun atau kunjungan bayi. Melakukan pemeriksaan. Di sini kita tulis Januari, apakah dia melakukan melakukan kunjungan atau tidak. Jika melakukan kunjungan maka tinggal conteng saja. Setelah itu di sini ada kolom fit A 6 bulan. Fit A di sini, nah berarti apakah pada saat bayi lahir kita memberikan fit A atau tidak. Jika diberikan maka tulis dengan ya. Kemudian HB0 jika kita berikan pada saat bayi lahir, tulis juga dengan ya. Kemudian sama juga dengan imunisasi ini, BCG, polio dan selanjutnya sama. Lalu setelah itu jika ini ada kolom kematian, apabila bayi meninggal atau mati, bisa diconteng atau ditulis ya. Kemudian di sini keterangan apa penyebab bayi meninggal. Baiklah, itu saja tutorial dari saya tentang register kohort bayi. Terima kasih dan sekian. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisi buku register kohort ibu. Di sini saya mempunyai buku register kohort ibu, ini seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini tampilan dalamnya seperti ini. Seperti ini ya. Yang pertama, ini ada nomor indeks, ini ada nama. Nah, nama ini terdiri dari ibu dan suami. Ibu ini isi saja nama ibu siapa nama suaminya. Kemudian alamat diisi di mana alamat ibu tersebut. Kemudian ini ada umur ini berapa umur ibu saat melakukan kunjungan kepada kita. Ini kan sudah ada kolomnya, misalnya kurang dari 20 tahun misal dicontek, atau 20-35 tahun dicontek. Begitu juga selanjutnya. Kemudian kehamilan atau minggu, berapa umur kehamilannya. Nah, di sini kan ada 0 sampai 12 minggu. Jika 0 sampai 12 minggu maka tinggal diconteng saja. Lalu juga seterusnya juga seperti itu, tinggal diconteng saja. Kemudian di sini juga ada kolom hamil ke. Nah, ini berarti misalnya ibu hamil anak pertama, maka diconteng pada kolom anak pertama. Kemudian juga selanjutnya juga seperti itu. Jika pada ibunya hamil kedua atau keempat, maka conteng juga. Kemudian berat badan dan tinggi badan. Di sini misalkan saja 60/161. Nah, di sini ini berat badannya 60, tinggi badannya 161. Ini lilanya, kolom lilanya ini berapa lingkar lengan ibu. Kemudian HB atau golongan darah ini jika ibu melakukan tes laboratorium maka diisi. Apabila tidak maka kosongkan saja. Ini tensinya, berapa tensi ibu. Ini pendeteksi faktor resiko. Nah, ini pendeteksi faktor resiko ini ada, berarti ini misalnya
faktor risiko ini seperti misalnya ibunya terlalu tua, ibunya terlalu muda kayak gitu. Ini isinya di sini. Kemudian jarak kehamilan misalnya dari anak pertama ke anaknya sekarang, ibu sedang melakukan kunjungan ini misalnya jaraknya 2 tahun. Nah, maka diconteng pada kolom 2 tahun. Begitu juga sebaliknya. Kemudian imunisasi TT. Ini apakah ibu melakukan imunisasi TT? Ini ada status imunisasi TT. Nah, jika ibu melakukan imunisasi TT, maka conteng saja di sini. Dan apakah ibu pernah diberi tablet tambah darah, conteng juga di sini. Seperti itu. Kemudian di sini lanjut di sini kunjungan ibu. Maksud dari kunjungan ibu ini yaitu kunjungan ANC, di mana ibu tersebut tadi melakukan kunjungan ANC. Ini bulannya Januari, Februari dan seterusnya. Nah, ini misalnya ibu melakukan kunjungan Januari, maka diconteng Januari. Apabila ibu melakukan kunjungan Februari, maka diconteng juga Februari. Begitu juga selanjutnya. Tapi apabila ibu tidak melakukan kunjungan, maka kosongkan saja. Kemudian lanjut ke sini, penolong persalinan. Penolong persalinan ini ada 2 kolom, nakes dan dukun. Apabila ibunya bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan seperti bidan, conteng saja di sini. Kemudian apabila dengan dukun, conteng juga dukunnya. Kemudian kelahiran di sini ada 2 kolom lahir mati. Apabila bayinya lahir mati berarti diconteng di sini. Apabila bayinya lahir dalam keadaan hidup berarti conteng di antara 2 kolom ini, dan di sini tertera berapa berat badannya, maka tinggal diconteng saja. Kemudian di sini ibu nifas. Ini di sini di kolom ini berapa kali kita melakukan kunjungan ke rumah ibu nifas untuk melakukan pengecekan atau pengawasan kepada ibu nifas. Ini 6 jam 3 hari. Apabila kita melakukan kunjungan ke rumah ibu, maka tinggal conteng saja di sini, dan selanjutnya juga sama, dan keterangannya di sini.